Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama kami Stasi Agustinus Entrop, edisi Selasa 19 Juli 2022. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-50. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami sembah pada pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi. Kami bersyukur hingga sampai dengan detik ini kami masih diberikan nafas kehidupan, sehingga kami kembali berjumpa memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan satu apapun. Khususnya pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Tuhan, tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di surga. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-50. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus ingin bertemu dengannya. Karena sedang berada di tengah orang banyak, tampaknya Yesus tidak tahu kalau dirinya sedang dicari-cari. Itu sebabnya ada orang yang memberitahukan pada Yesus mengenai kedatangan ibu dan saudara-saudaranya. Di sini Yesus tidak segera menemui mereka, melainkan menunjuk orang-orang di sekitarnya dan mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya seorang ibu ditolak oleh anaknya? Tentu merasa sakit hati.
Demikian pula ketika saudara tidak lagi dianggap saudara. Betapa kata-kata Yesus bisa diterima sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Namun, Yesus ingin membuka pemahaman baru mengenai keluarga dalam konteks kerohanian. Keluarga bukan sekedar hubungan darah. Keluarga adalah kumpulan orang-orang yang memiliki visi dan misi melakukan kehendak Bapa. Ketika orang melakukan kehendak Bapa, mereka tidak hanya mewujudkan hubungan mereka dengan Bapa. Mereka harus siap sedia menerima orang lain yang bervisi sama sebagai anggota keluarganya. Hal ini dikatakan Yesus. Yesus bukan untuk menolak relasi keluarga saudara, tetapi meluaskan pengertian keluarga sejati dalam kekekalan. Dengan demikian, orang-orang yang tidak lagi memiliki keluarga secara fisik dapat memiliki sebuah keluarga di hadapan Bapa. Apakah kita sudah berusaha menjalankan kehendak Allah selama ini? Atau lebih suka mengutamakan kehendak pribadi? Semoga demikian. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan anak-anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku kepadamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.